Masih bersama saya Eufolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Sebuah mobil yang diparkir di halaman gereja di Samarinda tiba-tiba terbakar. Warung kopi Pangku yang beralamat di jalur Samarinda Tenggarong dirazia oleh aparat gabungan. Seniman dari 2 daerah yakni dari Balikpapan dan Palu berkolaborasi dengan memamerkan berbagai karya seni menarik. Petugas gabungan mulai dari polisi, tentara bersama Satpol PP Provinsi dan Satpol PP Kutai Kartanegara juga Samarinda mendatangi lokasi warung kopi Pangku yang berlokasi di Jalan Poros Samarinda Tenggarong. Dari razia tersebut, petugas menyita puluhan botol minuman keras dan alat kontrasepsi. Dari temuan ini, petugas meyakini jika lokasi tersebut dijadikan sebagai tempat praktik prostitusi terselubung. Pihak Satpol PP juga mensinyalir praktik prostitusi terselubung ini makin marak. Dan dalam pelaksanaan tadi kita sudah menemukan target ya, artinya dengan barang bukti sebanyak 20 bir hitam, anggur merahnya 3, tapi sebenarnya 4, satunya kosong nih, ya, dan beberapa alat kontrasepsi yang yang kita temukan di lokasi. Dan ternyata di Jalan Poros Samarinda dan Kutai Kartanegara ternyata prostitusinya makin tinggi ya. Untuk langkah berikutnya, petugas berencana membongkar bangunan tidak berizin yang dijadikan sebagai tempat prostitusi terselubung. Upaya tersebut dilakukan sebagai sikap tegas sekaligus untuk meminimalisir penyakit masyarakat di wilayah perbatasan Samarinda Kukar. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Lokalisasi Loa Hui Samarinda inilah yang disasar oleh petugas gabungan yang menggelar operasi pekat. Dari upaya tersebut, petugas mendapati 33 bangunan yang menjalankan aktivitas prostitusi. Dalam razia, petugas juga menemukan ratusan botol miras yang dijual kepada pengunjung di tempat tersebut. Mendapati temuan lapangan ini, pihak Satpol PP meminta kepada Ketua RT untuk menjelaskan secara rinci terkait aktivitas di lingkungannya. Penjelasan tersebut diperlukan untuk memastikan kunci awal beroperasinya kembali lokasi yang sebelumnya sempat ditutup dari aktivitas prostitusi ini. Koordinator di THM ini, ya kan, tadi disebutkan juga ternyata tadi setelah saya konfirmasi Pak RT di sini apakah semuanya Pak RT, ternyata memang dari sekian yang ada di sini 122 tadi, jadi ada 33 rumah. 33 rumah ya. Nah, yang masing-masing juga punya usahanya, yang mempunyai ada kepala rumah tangganya. Untuk itu nanti juga Pak RT yang saya panggil nanti untuk menjelaskan dari 33 kepala rumah tangga yang punya tempat itu, nanti Bapak yang bertanggung jawab. Dari puluhan bangunan yang diduga dijadikan tempat prostitusi, petugas juga mengamankan sebanyak 122 perempuan yang diduga berprofesi sebagai PSK. Mereka digiring ke kantor Satpol PP untuk dimintai keterangan oleh petugas. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda.
Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Kalimantan Utara menggelar pengungkapan beberapa kasus peredaran narkotika dalam sebulan terakhir. Pertama, penangkapan terhadap seorang kurir asal Nunukan berinisial SH yang membawa sabu-sabu sebanyak 1 kg. SH ditangkap bersama barang bukti sesaat setelah turun dari kapal cepat di Pelabuhan Tengkayu 1 Tarakan. Selain itu, BNNP Kaltara juga memperlihatkan barang bukti peredaran gelap narkotika yang berhasil diungkap saat menggelar razia gabungan di 2 lokasi, yakni kawasan Selumit Pantai dan Juwata Permai. Kedua kawasan ini jadi target operasi karena sudah masuk dalam program Kampung Bersinar atau Kampung Bebas Narkoba. Operasi bersama yang telah kita laksanakan, kita menyasar pada 2 tempat, yaitu wilayah Kelurahan Selumit Pantai yang telah kita intervensi sebelumnya selama kurang lebih 1 tahun, mulai dari bulan Desember kita mulai masuk sampai dengan saat ini hampir 1 tahun, dan kita sudah berhasil mentransformasi kampung tersebut atau wilayah tersebut menjadi kelurahan atau wilayah yang tematik warna-warni, yang tadinya terstigma sebagai kampung narkoba. Yang kedua, kita menyasar pada wilayah Juwata Permai atau Juwata Korpri. Sama hanya dengan Selumit Pantai, Juwata Korpri merupakan wilayah yang terindikasi merupakan daerah yang sangat rawan peredaran narkotika. Sementara terhadap tersangka SH, ancaman pidana seumur hidup kini ada di depan mata. Petugas juga masih memburu bandar utama sebagai pemasok narkoba tersebut. Mustafa dan Amir Hamzah melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara.